Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una. Wa barik lana fima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartas samawati wal arda abadan, amma ba'du. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita mengenai Muqaddimah Al-Jazariyah atau penjelasan mengenai matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karya daripada Syekhul Qurra Al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai makharijul huruf, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat al-huruf. Dua hal ini merupakan hal yang pokok di dalam membaca Al-Quran. Seorang qari, seorang pembaca Al-Quran harus mengetahui dua hal ini, yaitu makharijul huruf dan sifat huruf. Karena dengan keduanya seseorang atau seorang qari akan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, liyalfidhu bi afsahil lughat, agar mereka melafalkan dan membaca Al-Quran ini dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya Al-Quran. Sebelum masuk kepada sifatul huruf, perlu kiranya kita membahas mengenai definisi daripada sifatul huruf, kemudian faedah mempelajari sifatul huruf, kemudian juga penting untuk kita mengetahui macam-macam sifat al-huruf. Apa definisi daripada sifat huruf? Sifat huruf diambil dari dua padanan kata, sifat dan al-huruf. Al-huruf sudah kita bahas di kajian makharijul huruf, sedangkan sifat merupakan bentuk plural dari sifah. Secara bahasa, sifah adalah makna yang terkandung atau melekat pada setiap sesuatu. Makna yang melekat pada setiap sesuatu, baik makna itu hissiyah, bisa dijangkau oleh panca indera, ataupun makna tersebut ma'nawiyah, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera atau yang bersifat materi, itu ma'nawiyah. Contoh misalnya, fulanun abyad, fulan itu orangnya putih, warnanya, warna kulitnya putih. Nah, ini makna yang melekat pada seseorang yang tadi dibicarakan. Fulan putih, jadi bisa dilihat oleh mata kita. Nah, ini sifat hissiyah. Atau sifat ma'nawiyah, fulan berilmu misalnya. Nah, ini ma'nawiyah, bersifat materi. Sedangkan di dalam atau secara terminologi istilah ilmu tajwid, beberapa para pensyarah Muqaddimah Al-Jazariyah atau beberapa para pakar tajwid itu mendefinisikan sifatul huruf dengan tata cara atau al-kaifiyah, tata cara membaca huruf ketika huruf tersebut berada di makhrajnya. Ini yang didefinisikan oleh beberapa pakar tajwid. Jadi definisi daripada sifat huruf adalah tata cara membaca huruf ketika huruf itu berada di makhrajnya. Misalnya kita akan melafalkan huruf ba. Pertama kita keluarkan dari makhrajnya. Di mana makhrajnya ba? Yaitu di syafataini. Dua bibir secara bersamaan ditempelkan. Ab,
Ya, ini kita sudah keluarkan ab. Tapi bagaimana tata caranya ketika dia ada di makhrajnya? Misalnya ada sifat namanya qalqalah, yaitu suara kecil atau pantulan yang dihasilkan. Ab. Ya, ini yang disebut dengan sifat huruf. Tata cara membaca huruf tersebut ketika berada di makhrajnya. Jadi sifat itu bagaikan ukuran, ya, bagaikan ukuran. Kalau kita misalkan emas, maka sifat itu bagaikan karat, ya. Emas itu ada yang 13 karat, ada yang 14 karat, ada yang berapa karat dan lain sebagainya. Ya, jadi ini perbedaan antara sifat huruf dan makharij huruf. Kemudian apa faedah mempelajari sifat huruf? Beberapa ulama menyebutkan beberapa faedah mempelajari sifat huruf. Yang pertama adalah membedakan huruf-huruf yang keluar dari satu makhraj. Membedakan huruf-huruf yang keluar dari satu makhraj. Misalnya huruf ta, dal, dan ta. Ini keluar dari satu makhraj. Bagaimana membedakannya? Dengan memberikan sifat-sifat huruf masing-masing. Ya, misalnya kalau kita contohkan ta dengan ta, ini satu makhraj. Tapi membedakannya adalah dengan memberikan masing-masing daripada ta dan ta sifat-sifat khususnya. Misalnya ta dia isti'la, jadi ditebalkan, ta. Kalau ta dia istifal, maka ditipiskan, ta. Maka dengan mempelajari sifat huruf, kita bisa membedakan huruf-huruf yang keluar dari satu makhraj. Kemudian yang kedua adalah memberikan hiasan atau keindahan ketika melafalkan huruf. Ya. Jadi ketika kita memberikan sifat-sifat huruf, maka huruf-huruf yang didengar akan terasa indah. Misalnya alhamdu. Jadi terasa indah didengar. Diberikan sifat-sifatnya ha, diberikan sifat-sifatnya mim, diberikan sifat-sifatnya dal. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mempelajari sifat huruf adalah kita bisa mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Sehingga biasanya huruf yang kuat itu tidak bisa dimasukkan ke huruf yang lemah. Tidak bisa dimasukkan ke huruf yang lemah. Misalnya ta dengan ta. Agar di sini ta itu memiliki sifat-sifat yang membuatnya menjadi kuat dengan ta. Di mana sifat-sifatnya membuatnya menjadi dia termasuk kepada huruf-huruf yang lemah. Jadi ta ke ta tidak bisa diidghamkan secara sempurna. Jadi tidak bisa kita baca ahadtu dibaca dengan ahadtu misalnya. Ahadtu. Ya. Tapi harus benar-benar diberikan sifat itbaqnya ta. Masih tersisa sifat itbaqnya ta. Ahadtu. Jadi huruf yang kuat tidak bisa dimasukkan ke huruf yang lemah. Jadi salah satu faedah mempelajari sifat huruf tadi adalah dengan kita tahu huruf yang kuat dan kita juga mengetahui huruf yang lemah. Kemudian ada berapa jumlah sifat huruf? Sifat huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-sifat az-zatiyah atau dikenal dengan sifat lazim, ya, sifat yang melekat pada huruf dan tidak pernah hilang dari huruf tersebut. Jadi itulah pengertian dari sifat az-zatiyah,
sifat yang melekat pada huruf dan sudah melazimkan huruf tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifat al-'aridah. Sifat al-'aridah. Nah, sifat al-'aridah ini berbeda dengan sifat dzatiyah, di mana sifat dzatiyah melekat terus pada huruf, sedangkan sifat 'aridah tidak melekat terus-menerus. Terkadang ada dan terkadang juga sifat tersebut tidak ada. Jadi sifat-sifat az-dzatiyah itu adalah sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari pada baitnya sifatuha jahrun wa rikhun mustafil sampai dha dan istatil. Itu sifat-sifat dzatiyah. Adapun sifat-sifat 'aridah ya, atau sifat-sifat yang bersifat kondisional, terkadang ada dan terkadang tidak ada. Nah, ini seperti misalnya tafkhim, tarqiq ya, atau juga muncul ketika huruf bertemu dengan huruf lainnya. Akan muncul misalnya izhar, idgham, ikhfa, mad ya, dan lain sebagainya. Inilah sifat-sifat 'aridah atau sifat-sifat kondisional. Jadi sifat terbagi menjadi dua secara umum, sifat lazimah yang melekat pada huruf dan sifat 'aridah, sifat-sifat yang bersifat kondisional. Sifat lazimah atau sifat az-dzatiyah ini jumlahnya ada 17. Jumlahnya ada 17 dan akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari pada baitnya sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, yang akan kita kaji dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun sifat 'aridah akan beliau sebutkan pada bait-bait setelah bait-bait sifat az-dzatiyah. Inilah kajian kita atau penjelasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sifat huruf dari sisi definisinya, dari sisi faedah mempelajarinya, dan dari sisi jumlahnya. Semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.